Halo YouTuber, wah pagi yang cerah ini karena banyaknya permintaan bahas tentang perkasa, ya kita akan bahas tentang perkasa ya. Ini di belakang saya ini satu unit mobil perkasa. Kita waktu itu punya mungkin yang terbanyak PO yang mengoperasikan perkasa ya. Awalnya sekitar 2001 atau 2002 lah. Saya sendiri kurang begitu ingat. Harusnya kalau mau yang cerita kompeten tentang perkasa ini saya punya foto lama. Ya ini fotonya Pak Yudi. Dan orang yang nyerahkan tumpeng ke Pak Yudi ini namanya Pak Ripon. Kalau Pak Ripon atau Anda kenal sama Pak Ripon yang ada di Texmaco waktu itu, tolong kontak saya ya. Kita mungkin bisa ketemu sama Pak Ripon, atur waktu untuk ngobrol. Karena Pak Ripon ini termasuk pemegang peran penting ya dalam perjalanan bis perkasa. Oke, yang pertama-tama ini nomor lambungnya dulu kepalanya 4. Jadi waktu saya barusan pulang dari Jerman, waktu itu unit sumber alam kan sudah cukup banyak. Dan ayah saya tuh tahu, oh ini dulu belinya dari sini, oh ini dulu bekas PO ini Mercy, ini Hino. Saya waktu itu nggak tahu sama sekali. Saya ngeliat, loh kok bisa? Kamu lihat unit itu, tahu itu Mercy atau Hino. Nah, lalu diajarin, oh itu dari naprodanya beda. Dari situ saya mulai lihat, ya kan. Tapi kalau beliau kan lebih paham karena dia yang beli unit ini dari mana, dia yang rombak, dan itu dilalui satu persatu kan. Lalu saya mikir, wah nggak bisa gini. Saya nggak ngejar nih kalau ngapalin, waktu itu udah mungkin puluhan mendekati 100-an unit ya. Jadi saya pikir saya harus bikin sistem yang saya nggak perlu hafal, tapi saya ngelihat bodinya ini, tahu ini unitnya apa, tahun berapa, kira-kira unit kita udah berapa. Jadi dibuatlah nomor seri itu. Itu waktu itu kami udah punya Volvo. Jadi Volvo ditaruh yang pertama karena Pak Yudi waktu itu seneng-senengnya barusan punya Volvo itu. Kepalanya 1. Yang kedua Mercy, karena Mercy yang populasinya paling banyak waktu itu. Yang ketiga Hino. Lah berarti perkasa ini mengisi merek keempat yang kami punya. Makanya kepalanya 4. Itu di belakang 06, artinya unit ini tahun 2006. Dan ini asli, nggak dirubah-rubah, belum sempat ngalami rebody. Masih bentuk panorama DX ya ini ya, dari Laksana. Dan unit ke 235 ya. Oke, tapi ini udah mesin belakang. Perkasa generasi pertama itu mesin depan, ya. Ini karena panas kita pindah ke sana aja. Tapi tak liatin dulu karena bodi yang ini masih cukup utuh ya. Kalau yang di sana mukanya udah hilang, lampunya udah nggak ada. Kita akan lihat di kap mesinnya. Bedanya ini. Nah, kita bisa lihat rodanya ini, depannya ini, tromolnya ini ada kayak geret-geretnya ini untuk ya mungkin cetakannya ya biar beda dan kuat mungkin karena ini relokasi pabrik Steyr sebenarnya dari Austria, pabriknya diboyong ke Indonesia, dibeli itu. Nah terus yang kedua di belakang, gardan belakangnya ini cukup besar, jadi tromolnya ini juga lebih besar daripada bis biasa. Dan ini kalau dibuka dalamnya ada gigi-giginya. Suatu saat kalau sempat kita buka bareng-bareng ini ya. Jadi harusnya ini kendaraan yang agak semi militer mungkin. Harusnya tanjakan apa-apa nggak ada masalah. Nah ini. Yang ini mesinnya sudah diganti Mercy. Nih. Mesinnya sudah diganti Mercy, tapi tampungan air radiatornya masih asli, punyanya Perkasa ini kayak gini.
Terus radiatornya di sebelah kanan sini, ya. Nah, di sebelah kiri ini filter udara. Kalau Mercy itu kan memang biasanya di sebelah kiri semua radiator, terus depannya situ ada filter udaranya. Tapi waktu zaman itu, karena dirasa mesin yang seri 366 ini tahun 2000-an itu dirasa sudah kurang kuat ya. Jadi sebentar kok turun mesin, sebentar kok turun mesin. Lah itu diduga itu karena kalau di sebelah kiri, kita jalan di kiri jalan, maka debu itu banyak ngumpul di sebelah kiri. Maka dibuatlah, coba corongnya ini masukin lewat sebelah kanan. Lah ini saluran udara ini nyambung cerobongnya di sini. Wah, ini blusukan ini. Nih. Jadi ngambilnya udara di sebelah kanan. Nah ini kemudian terus Mercy juga kayaknya ngerubah jadi di sebelah kanan. Ya. Harapannya lebih bersih dari debu, karena saat Anda dikontrol olinya, waktu itu zaman itu juga kita pulang, wah banyak banget ditawari bakul oli, dites. Jadi saya sedikit banyak juga mempelajari apa sih itu yang hasil labnya oli itu seperti apa. Nah itu kalau banyak, kalau nggak salah silikonnya atau apa kandungannya itu artinya debu banyak masuk ke situ, ya itu ngerus gitu. Nah ini mesinnya sudah ganti Mercy. Nanti saya cerita kenapa kok diganti-ganti. Oke, nah sekarang kita lihat dashboardnya Perkasa kayak apa sih, yuk. Ini ada yang unik juga. Ini kalau Anda lihat, kakinya Perkasa, ya. Tapi itu nomor lambungnya kepalanya 2. Kenapa? Ya karena mobil ini basicnya Mercy. Cuma karena memang Pak Yudi waktu itu suka modifikasi, dicoba karena ada unit mesin depan yang sudah nggak operasional Perkasa, jadi dicoba kakinya diambil ke situ, ya, digabungin. Unit ini juga sama 2006, lah ini asli Perkasa, tapi mesinnya juga sudah ganti Mercy. Makanya nggak bisa saya jual karena ini nanti ribet lah urusannya, ya. Nah. Oke, nah ini kita masuk. Ini setirnya masih asli. Harusnya ini ada tulisannya Perkasa atau Texmaco nih kalau nggak salah. Ya. Ini loh, RPM-nya ada di sini. Mereknya Pricol. Nggak tahu dari mana. Mungkin dari India. Ini ada indikator angin 2, ya kan, bar. Lalu ini RPM-nya. Ini meteran tangki, suhu udara. Lalu ini tekanan oli. Nah, di sini ini speedonya. Loh, sudah ada ukuran miles per hour-nya juga. Jadi kalau ini jalan di Amerika udah siap, ini ada miles per hour. Ya, 1 miles itu 1,6 kilo. Ini kalau lain-lainnya sih, kalau bodinya dashboard ini kan buatan Laksana, jadi tidak ada yang istimewa lah. Tinggalannya Perkasa ya ini sama pedal-pedal ini. Nah Pak, dulu kalau supir-supir 96 bawa Perkasa ngeluh kalau minyak gigi kayak tinju. Keras itu. Bener, Pak. Aku urung nyupir bis waktu itu ya. Jadi kita nggak bisa test drive ya. Tapi yang lucu lah, ini memang ini akan ceritanya di sini ya. Waktu itu Perkasa dibuat Texmaco dan memang digadang-gadang akan jadi proyek mobil nasional yang pertama, karena benar-benar pabriknya itu dipindah. Dan saya pernah 2 kali ikut ke pabrik sana. Kita dikasih lihat di situ tuh sampai bloknya itu ngecor. Memang bener ngecor di situ, diolah di situ. Jadi zaman itu saya ngelihat, bikin bubut truk asnya itu sampai di situ, ya. CNC di situ. Jadi saya pikir ini benar-benar ya made in Indonesia itu. Pabriknya direlokasi soalnya. Yang unik itu dari mesinnya Perkasa itu apa? Kalau kita lihat mesinnya Mercy sama Hino, itu kan panjang 6 silinder, ya kan? Kalau punyanya Perkasa, silinder headnya itu dipotong 3.
Jadi ada tiap 2 silinder itu ada 1 silinder head. Ya. Nah, kesulitannya rupanya kalau pas ini kan karena terus 3 biji, maka di sambungannya ini, di sela-selanya ini kadang-kadang terjadi kebocoran. Packingnya sobeknya di situ. Kalau nggak salah packingnya itu soalnya lonjoran 1, silinder headnya 3, ditumpui 3. Ya. Jadi kena baut, ditekan gini, ya pas di sambungannya sini kan berarti ada kayak yang nggak ketekan terus ketekan lagi. Nah itu sobek di situ, bocor. Yang menurut saya aneh. Loh harusnya kalau silinder headnya 3 ya packingnya dibuat 3. Nah, kalau enggak kan sama aja, packingnya sobek harus bongkar silinder headnya 3. Itu. Terus ya sebenarnya kita nggak tahu lah apa yang terjadi di Texmaco, tapi yang kami sebagai pengguna merasakan, waktu itu saya udah bilang ke orang Indianya, saya bilang, Perkasa ini unit yang barusan datang di Indonesia, muncul setelah Hino. Zaman itu aja kita bilang filter olinya Hino mahal. Perkasa itu bisa lebih mahal 2-3 kali lipatnya. Saya bilang, ini nggak masuk akal. Kita fast movingnya kalau terlalu mahal, untuk operasional itu berat. Dan kamu ini merek baru, harusnya kamu lebih murah. Dia bilangnya apa jawabnya? Oh, ya sorry, tapi itu desainnya kami memang seperti itu, dan itu kami dapatnya barang juga dari supplier udah mahal. Ternyata dia itu ngambil supply filternya itu dari India, import dari sana, jadi mahal. Saya bilang, lu ngapain? Sini banyak pabrik filter. Waktu itu udah ada Sakura, Acap juga ada ya kan. Ya rupanya memang mungkin ada unsur KKN juga di situ kan. Jadi ngelarisi produk negaranya sendiri karena mungkin mereka punya koneksi di India, mereka bawa sini itu. Jadi saya bilang semua bisnis kalau ada unsur KKN-nya maka akan ada sesuatu yang nggak sesuai sama nilai pasar di situ. Nah, kelangsungannya akan dipertanyakan dan memang akhirnya tutup. Yang unik itu dulu waktu mereka bikin bis, nawari ke Pak Yudi. Dia bilang, Pak kita punya produk gini-gini. Loh, bis itu beda sama truk. Karena awalnya mereka konsepnya bikin apa? Karena mereka punya pabrik, mereka punya truk dari merek lain, dan mereka waktu itu sudah berhasil bikin truk sendiri, truk Perkasa keluar lebih dulu dari bisnya. Mereka berpikir, loh bis mesin depan tuh apa sih? Kan itu truk yang dipanjangin sasisnya. Jadi mereka bikin bis, itu dari basicnya truk, semua komponennya truk, cuma sasisnya panjang. Ya. Itu dipakai nggak karuan. Ayah saya yang cerita, saya nggak sempat ngicipi waktu itu. Jadi dibilang, loh edan, apa penumpang bis nek ditumpak kayak gini bubar kabeh. Kenapa? Karena dimensi pernya itu beda. Biasanya kalau truk kan lebih pendek ya, jadi lebih kuat, ya kan. Bis lebih panjang supaya lebih soft suspensinya. Bermacam-macam lah. Akhirnya saya ngasih masukan, mestinya gini. Udah dicoba, nanti diambil. Nah, terus yang menarik waktu kita ambil 10 unit, waktu itu deal 10 unit, dia bilang nggak apa-apa Pak, DP dulu 20%. Nanti kita delivery terus dibayar sisanya, dia bilang gitu. Ternyata dari 10 unit yang dipesan, ngasih DP 20%, yang dijadiin ya cuma 2 unit. Jadi artinya ayah saya biayai ya belinya cash gitu loh. 2 unit, nanti datang terus dibayar lagi, kasih lagi 2 unit, dibayar lagi. Jadi benar-benar itulah yang digunakan untuk bangun bisnya. Ceritanya saya seperti itu. Mungkin nanti kalau ada Pak Ripon kita bisa cerita ya kan, kejadiannya seperti apa sih sebenarnya. Nah, setelah 10 unit itu jalan, waktu itu kita jalankan di trayek Semarang-Gombong. Waktu itu awal-awal saya pulang dari Jerman juga saya dilatih untuk ngoperasiin yang AKDP. Itu kesulitannya banyak ya. Karena komponennya emang waktu itu kurang baik menurut saya. Entah karena risetnya atau karena itunya. Jadi kayak contohnya, saya ngalami ban meledos itu ya ngoperasikan Perkasa. Kondisi medan sama. Kalau dari Semarang ke sini kan juga ngelewati pegunungan kan turun. Mungkin banyak yang ngerem. Pernya kampas itu lemah. Jadi setelah direm, harusnya kan per itu balik untuk narik kampasnya turun. Nah itu karena lemah dia nggak balik. Jadi kampasnya kayak ngerem terus, tengah ngerem terus. Nah, itu panas.
meledak itu bannya itu. Terus apalagi ya, suka dukanya ya pokoknya terus jadi biasa lah ngurus itu. Kemudian dibuatlah ini yang mesin belakang. Ini pun unik. Mesin belakang itu mereka mengira ya cuma mesin depan yang ditaruh belakang, gardanya dihadap ke belakang, ya udah. Nah, jadi jalannya yang mundur karena jadi depannya sana, seolah-olah memang kabinnya ada di sini, tapi di sana lah. Terus ayah saya juga diundang lagi ke sana untuk ya ngasih masukan lah gimana bikin yang mesin belakang. Nah, akhirnya keluarlah produk ini. Tapi ayah saya nggak pakai ini awalnya. Memang kita berpikir ya udahlah cukup 10 unit pakai perkasa. Karena kami rasa waktu itu suspensi juga nggak ada perubahan, masih sama. Terus ya cuma beda posisi mesin aja lah. Jadi kita pikir udah kita pakai produk ini. Sampai akhirnya ada dealer di Jawa Tengah atau Jakarta ya, itu yang akhirnya tutup dan ada sisa 10 unit sasis ini, perkasa ini. Jadi ini tahunnya 2006. Bodi ini tahun piro ya? Sama 2006. 2006 ya? 2006 panorama dek. Oh, ini berarti karena ikut tahunnya di BBN. Ini sasisnya mungkin rakitannya nggak 2006. Ini rakitannya mungkin bisa 2004 atau 2005. Artinya ini sisa sasis yang nggak terjual. Terus ketemu karena harganya cukup menarik, akhirnya diambil semua sama ayah saya. Karena dia berpikir, oh kita udah bisa ngoperasikan perkasa, jadi kita ambil. Nah itu cerita dari perkasa. Sebenarnya sangat disayangkan kalau ini nggak jalan terus ya. Karena saya rasa sekarang pun pabriknya masih ada. Dan tinggal nunggu untuk diaktifkan. Tinggal siapa yang mau ngaktifkan. Dan kita udah punya industri base sendiri. Cuma hal itu tentu tidak mudah. Karena mungkin ya dunia otomotif itu kan ya semua lah. Itu kan ada unsur bisnisnya. Pasti kompetitor nggak akan semudah itu membiarkan ada yang mau mengoperasikan lagi gitu loh. Nah ini tinggal kita nunggu siapa yang mau berjuang untuk bikin produknya Indonesia jalan lagi di jalan raya. Oke teman-teman, demikian sejarah bis perkasa ini di Sumber Alam sepanjang yang saya tahu. Dan ini unitnya bisa Anda lihat juga, ini letternya kita masih pakai cat, belum pakai stiker, jadi kadang-kadang masih nggak seragam ya. Kita tunggu, moga-moga suatu saat kita bisa ngelihat benar-benar mobil produksi nasional. Karena waktu itu di Perkasa juga ada nyiapin mobil sekelas Kijang, mesinnya sama kayak Kijang. Itu desainnya juga waktu itu tanya sama ayah saya, apa sih yang bisa menyaingi Kijang pada waktu itu. Dan memang kita kasih masukan dan dibuat sama mereka. Itu kalau meluncur, wah, kami yakin cukup heboh waktu itu. Tapi sayangnya produknya nggak sampai di jalan. Oke, demikian dari kami. Tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup. Nek wis urip wayahe kerja. Yo.